Kepolisian Republik Indonesia secara masif menggelar operasi pemberantasan premanisme di berbagai daerah mulai 1 Mei 2025. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, operasi ini menyasar praktik premanisme yang dianggap makin marak dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta iklim investasi nasional. Fokus utama operasi tersebut mencakup pelaku pemerasan, pungutan liar, intimidasi, pengancaman, pengeroyokan, hingga penganiayaan, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Trunoyudo menegaskan, Polri berkomitmen membongkar jaringan premanisme secara menyeluruh demi menegakkan hukum dan ketertiban. Namun Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadil Alfatan, sanksi operasi yang digelar mampu menanggulangi praktik premanisme. Apalagi, belum ada penjelasan secara rigid tentang kata premanisme itu sendiri. Karena tidak ada definisi yang jelas, kata Fadil, petugas justru bisa memaknai premanisme sesukanya, sehingga berpotensi pada tindakan kesewenang-wenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, preman dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Istilah ini digunakan untuk sebutan kepada orang jahat seperti penodong, perampok, dan pemeras. Dikutip dari Antara 27 April 2013, sejarawan Universitas Indonesia J.J. Rizal berpendapat bahwa preman sudah muncul sejak abad ke-17 pada masa pemerintahan VOC di Batavia. Preman menurut dia adalah orang yang tidak mengabdi pada struktur organisasi VOC sebagai perusahaan multinasional kala itu. Berdasarkan leksikon, kata preman berasal dari bahasa Belanda Frijman. Lantaran orang Indonesia kesulitan mengucapkan Frijman, lama-kelamaan istilah Belanda tersebut berubah menjadi preman. Istilah ini pertama kali dikenal di kawasan Onderneming, yaitu perkebunan di era kolonial Belanda di sekitar kota Medan, Sumatera Utara. Bukan tanpa maksud yang jelas, adanya preman justru sengaja dikembangkan oleh para pekerja perkebunan. Mereka dimanfaatkan untuk melawan kesewenang-wenangan pengusaha melalui centeng-centeng yang bertindak dengan kekerasan. Seiring perkembangan zaman, preman mengalami pergeseran makna ke arah negatif. Karena tidak memiliki pekerjaan tetap untuk bertahan hidup, mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang. Mereka meminta uang secara paksa kepada siapa saja yang dilihatnya lemah dan penakut. Mereka akan melakukan tekanan-tekanan fisik dan psikis terhadap korbannya. Parahnya, cara hidup premanisme ini belakangan digunakan oleh organisasi masyarakat untuk mengintimidasi pengusaha demi mendapat jatah. Fadil bahkan khawatir operasi anti-premanisme ini menyasar organisasi masyarakat sipil yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Sebelum operasi digelar, kata Fadil, pemerintah dan kepolisian seharusnya menyusun dasar hukum yang mengatur pelaksanaan operasi anti-premanisme, terutama untuk memberikan definisi yang rigid soal praktik premanisme yang dimaksudkan. Dia mencontohkan produk hukum di Amerika Serikat, yaitu Racketeer Influence and Corrupt Organization Act Law. Aturan itu dijadikan dasar hukum bagi kepolisian untuk memerangi organisasi mafia di negeri Paman Sam itu.